Hujan mengguyur kota sejak sore, seakan enggan berhenti walau malam sudah merayap masuk perlahan. Langit kelabu bergemuruh pelan, menumpahkan air tanpa henti di atas atap stasiun yang mulai sepi. Lampu-lampu peron berkedip satu persatu, seperti mencoba bertahan dari terpaan angin malam. Di kejauhan suara petir menggelegar memecah keheningan, menyisakan gema yang menggantung di udara lembab. Nia berjalan cepat melewati pintu utama stasiun. Tubuhnya basah oleh sisa hujan meskipun sudah berusaha berteduh. Langkah kakinya menyisakan jejak pada lantai keramik yang licin, sementara matanya terus menatap ke arah papan jadwal keberangkatan. Kereta terakhir masih tercantum di layar digital yang berkedip tak stabil, memberi secercah harapan di tengah kegelisahan. Jam di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 11 malam lewat 15 menit, lebih lambat dari perkiraannya. Ia mempercepat langkah, menyusuri lorong panjang yang mengarah ke peron paling ujung. Suasana di stasiun itu tak seperti biasanya. Tidak ada suara pengumuman, tidak ada langkah lain selain miliknya sendiri. Setiap lorong terasa lebih panjang dari seharusnya, dan gema langkahnya seperti diikuti oleh sesuatu yang tak terlihat. Angin dingin bertiup dari arah yang tak bisa dipastikan, membuat rambut bulu kuduknya berdiri. Pintu menuju peron utama terbuka perlahan, mengeluarkan suara gesekan yang memekakan dalam kesunyian. Kilatan petir di langit menerangi peron kosong, memperlihatkan bayangan panjang tiang-tiang yang berdiri kaku seperti penjaga bisu. Di ujung peron itu kereta tampak berhenti, tenang namun tidak biasa. Gerbongnya tampak lebih gelap dari kereta pada umumnya. Tanpa pikir panjang, Nia melangkah menuju kereta itu, menyeberangi peron yang licin dengan napas memburu. Bayangan di balik tiang peron sempat menarik perhatiannya, namun ia mengabaikannya sebagai pantulan cahaya petir. Deru hujan di atas atap seng dan denting air yang menetes, membentuk irama yang menyeramkan di telinganya. Tepat sebelum menaiki tangga kereta, ia menoleh ke belakang sejenak, merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Tidak ada siapapun, hanya peron kosong dan cahaya kuning redup yang dipantulkan genangan air. Tangannya meraih pegangan logam di pintu gerbong kereta, yang terasa dingin dan licin karena embun. Dengan satu tarikan napas ia melangkah masuk, membiarkan pintu otomatis menutup pelan di belakangnya. Suara dari luar segera teredam, berganti dengan kesunyian aneh yang menekan dari segala arah. Gerbong itu tampak tua, dengan ket yang mulai pudar dan kursi-kursi yang berjajar rapi namun kusam. Udara di dalam terasa lebih dingin dari luar, seolah pendingin ruangan menyala terlalu kuat. Beberapa penumpang tampak duduk terpisah, membisu dalam diam yang membuat suasana semakin hening. Langkah Nia terdengar nyaring saat ia menyusuri lorong sempit, mencari tempat duduk yang kosong. Ia memilih duduk di pojok, dekat jendela yang memperlihatkan kilatan petir di luar kereta, dengan pemandangan yang tak kunjung berubah. Jantungnya masih berdetak cepat, mungkin karena habis berlari, atau mungkin karena ada perasaan yang sulit dijelaskan. Begitu ia duduk, kereta perlahan mulai bergerak, membawa tubuh-tubuh diam dalam gerbong itu menuju ke arah yang sama. Namun di dalam hati kecilnya, Nia merasa ada yang salah, meskipun ia belum tahu apa yang akan menunggunya di perjalanan ini. Dan ketika kereta mulai meninggalkan peron, semua yang berada di dalam gerbong itu ikut meninggalkan kenyataan. Gerbong itu tak hanya membawa penumpang yang terlihat, tetapi juga sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Perjalanan telah dimulai, dan Nia tanpa sadar telah melewati batas antara dunia yang nyata dan yang tak kasat mata. Suasana di dalam gerbong itu tidak seperti yang biasa ditemukan pada perjalanan malam. Udara terasa terlalu sunyi, seolah suara enggan keluar dari mulut para penumpang. Lampu kecil yang menggantung di langit-langit gerbong berpendar redup. Nyalanya berkelap-kelip seperti sedang kehabisan daya. Kursi-kursi tampak tua dan sedikit berdebu, seakan telah lama tidak ditempati, meski gerbong ini tampak masih digunakan. Dindingnya dipenuhi bercak kehitaman, yang bila diperhatikan dengan seksama menyerupai bekas terbakar. Suhu di dalam gerbong begitu dingin, hingga embun tipis mulai menempel di kaca jendela, menciptakan kabut yang mengaburkan pandangan keluar. Nia menggigil pelan, meskipun jaketnya masih menempel erat di tubuh. Ia merapatkan duduknya, mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman yang perlahan merayapi kulitnya.
Beberapa penumpang lain terlihat duduk seorang diri, tidak ada yang berbicara, bahkan tak ada yang menunjukkan ekspresi ramah. Wajah-wajah mereka tampak murung, seperti menanggung beban berat yang tak bisa dijelaskan. Beberapa dari mereka memejamkan mata, namun bukan dalam posisi tidur yang wajar, melainkan seperti mematung dalam diam. Di antara udara yang dingin itu, Nia mencium aroma kemenyan yang terbawa angin entah dari mana datangnya. Bau itu tidak menyengat, namun cukup kuat untuk mengusik ketenangan Nia. Aroma itu seperti muncul dan menghilang dalam jeda tertentu, membuat indera penciumannya tak pernah benar-benar tenang. Ia mencoba menenangkan diri, mengira mungkin seseorang di dalam gerbong ini sedang membawa barang-barang dari ritual tertentu. Namun hatinya berkata lain, sebab aroma itu tidak seperti bau kemenyan biasa yang pernah ia cium dari rumah neneknya. Kepalanya mulai terasa berat, bukan karena mengantuk, tetapi seperti tertarik oleh suasana gerbong yang semakin mencekam. Ia merasakan hembusan angin yang menyentuh leher belakangnya, hingga bulu kuduknya berdiri tanpa sebab yang jelas. Dari sudut matanya, ia sesekali merasa melihat gerakan cepat di antara celah kursi penumpang lain. Namun setiap kali ia menoleh, yang ada hanya penumpang yang duduk membisu. Gerbong itu tampak lebih panjang dari luar, seolah ruang di dalamnya meluas tanpa batas yang pasti. Setiap detik yang berlalu terasa lebih lama dari biasanya, seolah waktu di dalam kereta ini berjalan dengan aturan yang berbeda. Ketika kereta melaju melewati rel yang licin karena hujan, getarannya terasa tidak wajar di lantai gerbong ini. Ada hentakan-hentakan kecil, seperti sesuatu sedang merayap di bawah lantai mengikuti laju roda kereta. Nia menarik napas dalam-dalam, mencoba menepis rasa takut yang mulai tumbuh perlahan di dadanya. Namun ketenangan itu tak bertahan lama, karena aroma kemenyan kembali muncul, kali ini lebih kuat dan menusuk. Ia menutup hidung, berharap bisa menghindari aroma itu, namun udara di gerbong seolah telah dipenuhi bau kemenyan. Dalam ketakutan, ia merasa seperti mendengar suara lirih, meski tidak tahu dari mana sumbernya. Suara itu terdengar begitu dekat. Nia menatap sekeliling, namun tak seorang pun di antara penumpang lain yang tampak berbicara. Gerbong itu tetap dalam diam yang mencekam, seolah waktu berhenti bersamaan dengan bau busuk yang mulai mengisi udara. Ia mulai merasakan sakit kepala, seperti tekanan dari sesuatu yang tak kasat mata. Di luar jendela gelapnya malam hanya diterangi kilatan petir, menciptakan siluet bayangan pohon-pohon yang bergerak cepat. Namun yang lebih mengganggu bukanlah apa yang ada di luar, melainkan apa yang mulai terasa semakin nyata di dalam gerbong ini. Nia tahu ada yang tidak beres, dan firasatnya bukan hanya sekedar ketakutan biasa. Dari seorang wanita yang naik kereta di larut malam, gerbong ini membawa sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Dan perjalanan ini, entah mengapa tidak terasa seperti perjalanan biasa. Kilatan petir menyambar langit malam, menciptakan cahaya sesaat, yang menembus kegelapan di dalam gerbong. Cahaya itu memperlihatkan wajah-wajah pucat penumpang, yang tak bergerak membisu, dalam posisi yang sama sejak Nia masuk. Sesaat kemudian, kereta seakan diguncang oleh sesuatu yang besar, meski tak ada alasan logis untuk itu. Lampu gerbong tiba-tiba padam, menyisakan kegelapan pekat yang menelan segalanya. Nia menahan napas, tubuhnya membeku di kursi, hanya detak jantungnya yang terdengar jelas di telinganya sendiri. Dalam gelap itu, keheningan mendadak menjadi ruang bagi suara-suara asing yang muncul perlahan. Terdengar bisikan lirih, terlalu halus untuk dimengerti, namun cukup jelas untuk membuat bulu kuduknya merinding. Bisikan itu tak berasal dari satu arah, melainkan seolah datang dari seluruh penjuru gerbong. Kadang terdengar dari balik punggungnya, kadang dari bawah kursinya, bahkan dari langit-langit. Nia mencoba menahan diri agar tidak panik, namun tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin bangkit, tapi lututnya kaku, seperti dipegang oleh sesuatu yang tak tampak. Kilatan petir kembali menyambar di luar, dan dalam sepersekian detik, ia melihat sesuatu berdiri di ujung gerbong. Sebuah bayangan tinggi, ramping tak berwajah, namun hadir dengan wujud yang menyeramkan. Begitu kilat menghilang, kegelapan kembali menelan sosok itu, meninggalkan ingatan samar di mata Nia.
Bisikan kini berubah menjadi tangis, seperti suara kain diseret di lantai kayu yang basah. Ia menoleh pelan ke kanan lalu ke kiri, namun yang tampak hanya penumpang yang masih membisu dalam gelap. Namun di antara tubuh-tubuh mereka, ia menangkap gerakan kecil, seperti kepala yang sedikit menoleh padanya. Ia tidak yakin apakah itu nyata atau hanya ilusi dari ketakutannya sendiri. Langit kembali bergemuruh, mengiringi ritme suara roda kereta yang terus menghantam rel. Kegelapan membuat waktu terasa membeku, seperti tak ada menit yang bergerak. Lalu dari arah depan, terdengar derak pintu penghubung yang bergetar pelan, namun tak terbuka. Derak itu berulang-ulang, seperti sesuatu mencoba masuk atau keluar dari gerbong ini. Nia mencoba meraih ponselnya, berharap ada sedikit cahaya dari layar, tapi benda itu mati tanpa sebab. Tak ada sinyal. Tak ada daya, hanya pantulan samar wajahnya sendiri saat ia menyalakan layar untuk sesaat. Dan saat ia melihat pantulan itu, di belakangnya, tampak bayangan hitam berdiri terlalu dekat. Nia menoleh cepat, namun tidak ada apa-apa di sana, hanya kursi kosong yang terlihat lebih gelap dari seharusnya. Tiba-tiba, suara napas berat terdengar dari arah langit-langit, disertai bau kemenyan yang kembali menyelimuti udara. Kali ini baunya lebih menyengat, seperti dibakar terlalu banyak, menyatu dengan aroma tanah basah dan rambut terbakar. Hidungnya perih, namun ia tak berani bergerak, takut memicu sesuatu yang lebih buruk. Kilatan petir terakhir menyala, dan dalam sekejap itu, ia kembali melihat bayangan tinggi di ujung gerbong. Namun kini sosok itu tidak sendiri, ada sosok lain, lebih kecil, merangkak di lantai mendekatinya perlahan. Lampu gerbong menyala kembali tiba-tiba, menciptakan cahaya kuning redup yang menusuk mata setelah terlalu lama dalam gelap. Namun yang lebih menyakitkan dari cahaya itu adalah kenyataan bahwa penumpang di sekitarnya kini duduk dengan kepala tertunduk, seragam seperti patung-patung mati. Wajah mereka kehilangan rona, mata mereka kosong terbuka, namun tidak melihat apapun. Beberapa dari mereka duduk dengan kepala miring, seakan leher mereka patah tanpa suara. Dan di ujung gerbong, tempat Nia melihat bayangan sebelumnya, kini terlihat kosong, namun lantainya basah oleh sesuatu yang pekat. Gerbong itu tak lagi dingin, melainkan terasa sesak, seperti dipenuhi udara dari tempat yang seharusnya tidak ada. Nia menyadari, ia tidak hanya menumpang di kereta ini. Ia mulai merasa seperti sedang dibawa ke suatu tempat yang bukan tujuan awal. Tempat yang tak tertulis di tiket, tak disebut oleh kondektur, tak tercantum di papan keberangkatan manapun. Dan kini, ia hanya bisa duduk diam, berharap waktu masih berpihak padanya. Namun di kereta ini, waktu seolah menolak berputar seperti seharusnya. Lampu yang kembali menyala, membuat segalanya terlihat lebih mengerikan daripada saat gelap. Cahaya kekuningan itu tak menghangatkan, justru memperjelas kebisuan yang merambat dari kursi ke kursi. Penumpang-penumpang yang sebelumnya duduk diam kini tampak seperti boneka kayu yang habis dicat. Kulit mereka terlalu pucat, seolah darah tak pernah mengalir lagi di bawahnya. Beberapa dari mereka tampak seperti telah duduk di sana selama puluhan tahun, membatu dalam sikap pasrah. Mata mereka terbuka, namun tak bergerak, menatap lurus ke depan seperti melihat jurang tak berujung. Nia mengamati satu persatu wajah itu dengan jantung yang berdetak terlalu cepat untuk ukuran malam yang seharusnya tenang. Semua wajah itu tampak tak bernyawa, bukan hanya diam, tapi benar-benar tak memiliki kehidupan di dalamnya. Wajah seorang pria parubaya yang duduk di seberangnya bahkan telah mulai mengelupas, seperti kulit kering yang terlalu lama terpapar matahari. Mulutnya sedikit terbuka, namun tak ada napas, tak ada gerakan lidah, hanya rongga yang tak menyuarakan apa-apa. Lengan pria itu menggantung kaku, dan dari celah jarinya, terlihat benang-benang kemenyan menghitam yang pernah terbakar. Nia mencoba berdiri, namun lantai gerbong terasa lebih berat daripada sebelumnya. Ada getaran samar di bawah kakinya, bukan dari roda kereta, melainkan sesuatu yang berjalan, di dalam kayu, menyusuri lantai. Ia menoleh ke arah pintu penghubung di ujung gerbong, berharap bisa keluar dari tempat yang kini menyerupai liang lahat berjalan. Tapi pegangan pintu itu terasa dingin dan menolak disentuh. Ketika ia mencoba memutarnya, pegangan itu tak bergeming, seperti bagian dari dinding, seperti palsu.
Ia menekan tubuhnya ke pintu itu, berharap dengan tekanan penuh pintu bisa terbuka. Namun gerbong hanya bergetar pelan tanpa respons. Pintu penghubung itu tampak nyata, namun terasa ilusi, seperti lukisan di atas dinding yang tak bisa ditembus. Nia mundur, lalu menatap sekelilingnya lagi. Kini, beberapa dari penumpang itu tampak sedikit berubah posisi, padahal sebelumnya mereka begitu kaku. Seolah saat Nia tak memperhatikan, ada sesuatu yang memindahkan mereka 1 inci ke kanan, atau memiringkan kepala mereka sedikit ke kiri. Namun setiap kali Nia menatap langsung, mereka kembali membatu. Matanya berkeliling dengan panik, mencoba menangkap perbedaan-perbedaan kecil yang semakin nyata. Seorang ibu tua yang duduk 2 kursi di depan kini menatap ke arahnya, dengan tatapan kosong yang tak berkelopak. Nia membeku, merasakan bulu kuduknya menegang seolah setiap helainya sadar akan sesuatu yang lebih dulu daripada pikirannya. Ia merasakan tatapan itu menembus dagingnya, menekan bagian dalam tubuhnya dengan dingin yang menjalar ke sumsum tulang. Di ujung gerbong, sesosok tubuh remaja yang sebelumnya menunduk, kini menegakkan kepala perlahan. Namun gerakannya tak seperti manusia, melainkan seperti wayang yang ditarik dari atas oleh benang yang tidak terlihat. Kepalanya berputar setengah, lalu berhenti, tetap dalam diam, tanpa suara, tanpa keluhan. Lidah Nia keluh, suaranya tertahan di dada, hanya isakan tanpa bunyi yang lolos dari tenggorokannya. Ia mencoba melangkah mundur, namun kursi-kursi di sekitarnya kini terasa semakin sempit. Seperti dinding gerbong perlahan menyempit, menekan dan menyerap suara sekaligus cahaya. Lampu yang menyala tadi mulai berkedip-kedip lagi, menambah absurditas suasana yang telah sejak lama meninggalkan kewarasan. Dalam sorot cahaya yang berkedip itu, Nia melihat dengan jelas bahwa bayangan di bawah kursi para penumpang tidak sejalan dengan tubuh mereka. Bayangan-bayangan itu hidup sendiri, bergerak lebih cepat daripada pemiliknya. Beberapa bayangan bahkan tak berbentuk manusia lagi, melainkan seperti asap hitam dengan tangan-tangan panjang yang merayap perlahan. Tangan-tangan itu menjulur keluar dari lantai, mendekati kakinya, namun selalu berhenti 1 jengkal sebelum menyentuh kulitnya. Seolah ada batas yang masih melindunginya. Untuk saat ini, Nia berlari menuju ujung gerbong lain, berharap bisa membuka pintu sisi satunya. Namun sama saja, pintu itu pun tak bisa digerakkan. Ia kini terjebak di antara 2 pintu yang menolak menjadi jalan keluar. Di tengah ketakutan itu, terdengar suara retak dari atap gerbong, seperti kayu tua yang ditekan dari atas. Sesuatu merayap di atas mereka. Suara itu disusul oleh tetes air berwarna hitam yang jatuh tepat di punggung tangan Nia. Saat ia menyeka cairan itu, aroma tajam seperti darah kering dan kemenyan terbakar menyeruak, membuat perutnya mual. Ia melihat, namun langit-langit gerbong tak menunjukkan lubang apapun. Tetesan itu muncul begitu saja, seperti keluar dari udara. Semua suara berhenti. Lampu kembali padam lagi. Kali ini benar-benar tanpa kilatan petir, tanpa suara rel, tanpa desir angin. Hanya kesunyian pekat yang melingkupinya. Dan di sana, dalam diam itu, Nia tahu, gerbong ini tidak membawanya pulang. Ia adalah bagian dari perjalanan yang bukan untuk manusia biasa. Dan penumpang-penumpang tak bernyawa di sekitarnya. Mungkin dulunya pun pernah berpikir mereka bisa turun di stasiun berikutnya. Nia masih berdiri di tengah lorong gerbong ketika suara langkah pelan terdengar dari balik kursi di depannya. Langkah itu tidak terburu-buru, namun terdengar berat, seperti diseret dengan beban yang tak terlihat. Dari balik kursi muncul sosok perempuan tua, tubuhnya bungkuk, mengenakan kebaya pudar dengan kain batik yang nyaris menyentuh lantai. Kulitnya keriput seperti kertas kering yang hampir terbakar, namun matanya hidup, menyala dengan kesadaran yang menakutkan. Nia mematung, tubuhnya menolak bergerak saat perempuan itu melangkah mendekat tanpa suara dari mulutnya. Angin dingin mengalir di sekitar gerbong, membawa aroma menyengat yang mirip kemenyan basi dan kayu lapuk. Perempuan tua itu berhenti hanya beberapa langkah di depannya, lalu menengadah, menatap lurus ke arah wajah Nia. Tatapannya tidak marah, tidak juga menyambut, hanya datar, seolah menyampaikan satu kebenaran yang tak bisa dihindari. Perlahan,
Tangan keriput itu menunjuk langit-langit gerbong, lalu ke lantai, lalu ke penumpang-penumpang yang duduk seperti patung. Gerakannya seperti bahasa diam, isyarat-isyarat yang menyusun satu pesan tanpa kata. Nia mulai mengerti, ada yang disembunyikan di dalam gerbong ini, sesuatu yang tidak boleh dilihat, namun harus dipahami. Perempuan tua itu kemudian mengangkat tangannya yang lain, menggenggam sebuah kain hitam kecil yang dibalut benang merah. Kain itu tampak tua, seperti telah digunakan dalam banyak ritual yang melelahkan. Dengan gerakan lembut, ia meletakkan kain itu di salah satu kursi kosong, lalu menatap Nia sekali lagi. Kepalanya mengangguk pelan, lalu ia berbalik, berjalan menjauh, menyusuri lorong yang semakin kelam di belakangnya. Langkahnya pelan, namun setiap jejaknya meninggalkan bekas hangus samar di lantai kayu gerbong. Nia tetap berdiri, tak mampu mengejar, hanya bisa mengamati hingga sosok perempuan itu menghilang di balik bayangan panjang yang tak masuk akal. Setelah perempuan tua itu lenyap, gerbong kembali ke heningan mutlak, namun hawa sekitarnya berubah. Nia merasakan tekanan di dadanya mengendur sedikit, seolah kehadiran wanita itu membawa jeda kecil di antara teror yang lebih besar. Ia berjalan mendekati kain hitam yang tertinggal di kursi, ragu namun terdorong rasa penasaran yang tak bisa ia tahan. Begitu jari-jarinya menyentuh kain itu, kilatan bayangan menyambar benaknya, terlalu cepat untuk dimengerti, namun cukup kuat untuk mengguncang. Ia melihat kilasan wajah-wajah penumpang yang kini duduk kaku, namun dalam bayangan itu mereka hidup, bergerak, tertawa, menangis. Mereka adalah orang-orang biasa, dengan tujuan dan cerita yang sederhana. Namun semuanya berakhir di satu titik, di gerbong ini, dalam satu perjalanan yang tak pernah mencapai tujuan. Nia mundur, napasnya berat, tubuhnya gemetar. Peringatan perempuan tua itu tidak datang dari rasa iba, tapi dari keputusasaan. Gerbong ini bukan sekadar ruang antara kota dan kota. Ia adalah penjara waktu, tempat di mana roh-roh ditahan, diikat oleh kekuatan yang lebih tua dari rel kereta itu sendiri. Pikiran Nia berkelana ke masa lalu, mencoba mengingat semua cerita rakyat yang pernah ia dengar saat kecil. Tentang kereta malam yang tak pernah sampai, tentang gerbong terakhir yang membawa penumpang tak dikenal, tentang bau kemenyan dan lorong tanpa ujung. Dulu semua itu hanya kisah pengantar tidur yang terdengar terlalu tua untuk dipercayai. Kini, semuanya terungkap di depan mata. Ia teringat akan kisah yang pernah ia baca di koran tua kampungnya, tentang sekelompok penumpang yang hilang saat kereta berhenti di daerah kosong. Tak pernah ditemukan, tak pernah kembali, hanya meninggalkan manifest kosong dan laporan polisi yang usang. Semua kejadian itu dikaitkan dengan satu hal yang sama, gerbong tambahan yang muncul di jam-jam ganjil, tepat sebelum tengah malam. Dan kini ia tahu, ia adalah bagian dari cerita itu, yang sedang ditulis ulang dalam gerbong ini. Ketakutan itu tak lagi bersifat langsung, melainkan menjalar seperti racun, pelan, tenang, namun merusak setiap keyakinan akan kenyataan. Nia terduduk di kursi terdekat, masih menatap ke arah tempat terakhir perempuan tua itu menghilang. Ia tak tahu apakah sosok itu nyata, atau bagian dari permainan ilusi gerbong ini. Namun satu hal ia yakini, pesan yang disampaikan bukan untuk menyelamatkan, tapi untuk mengingatkan. Mereka yang masuk ke gerbong ini, tak semua bisa keluar. Dan jika bisa, mereka tak akan pulang sebagai manusia yang sama. Gerbong ini menyimpan cerita-cerita yang tak pernah selesai, dendam yang tak kunjung reda, dan roh-roh yang menuntut keadilan dalam bentuk yang tak manusiawi. Nia memeluk tubuhnya sendiri, mencoba mencari hangat di antara dinding yang kini tampak semakin dekat, seolah gerbong ini perlahan menelan dirinya. Dalam diam itu, hanya satu hal yang berputar di kepalanya. Ia harus bertahan sampai ujung, sampai jawaban ditemukan, atau sampai gerbong ini tak lagi bisa membedakan siapa yang hidup dan siapa yang tidak. Setelah kepergian perempuan tua itu, suasana di dalam gerbong kembali membeku. Langit di luar jendela tampak semakin kelam, seperti ditelan awan yang menumpuk tanpa arah. Nia berdiri perlahan dari kursinya, lututnya bergetar, tapi dorongan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi jauh lebih kuat dari rasa takut. Ia melangkah pelan di antara barisan kursi, perhatiannya tersedot oleh sesuatu di bawah salah satu tempat duduk di sudut gerbong.
Ada abu yang menghitam, tersebar tidak merata, seolah bekas sesuatu yang telah dibakar di sana namun tidak sepenuhnya padam. Dari sela-sela lantai kayu yang renggang, tercium kembali aroma kemenyan yang kini lebih pekat, seperti baru saja dibakar dalam jumlah yang tak wajar. Ia berjongkok, memperhatikan lebih dekat dan menemukan pecahan mangkuk tanah liat yang patah di beberapa sisi. Di sekitar pecahan itu, tergores lambang-lambang yang tampak asing, namun terasa sangat tua dan berselimut makna yang tak bisa dibaca dengan logika biasa. Lambang-lambang itu digoreskan dengan cairan kecoklatan yang mengering, dan aroma anyir yang samar membuat Nia menahan napas. Darah, tidak segar, tapi cukup nyata untuk dikenali. Ada bekas bulatan gosong di lantai yang membentuk lingkaran, dengan jejak-jejak arang yang disusun mengelilinginya, seperti sisa dari sebuah ritual yang dilakukan dengan niat penuh. Ia merasa jantungnya berdetak semakin cepat, tidak karena rasa takut semata, melainkan karena ada sesuatu yang berusaha masuk ke dalam pikirannya. Bayangan mulai menari-nari di tepi penglihatannya, membentuk sosok-sosok yang setengah nyata, setengah ilusi. Tangan-tangan pucat menjulur dari kolong kursi, tidak menyentuh, hanya menggapai, seperti mencari sesuatu yang hilang bertahun-tahun lalu. Wajah-wajah samar menempel di jendela gerbong dari luar, seolah kereta kini melaju bukan di atas rel, tapi di antara dunia yang tak sepenuhnya hidup. Satu persatu, suara-suara lirih mulai memenuhi ruang, gumaman dalam bahasa yang tidak pernah diajarkan di sekolah, namun entah bagaimana, terasa sangat akrab bagi tubuhnya. Nia menutup telinganya, tapi suara itu tidak datang dari luar, ia bergaung dari dalam kepalanya, mengalir dari luka yang belum pernah ia punya. Kilatan kenangan yang bukan miliknya mulai menyusup masuk, membanjiri pikirannya dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi jauh sebelum ia dilahirkan. Ia melihat seorang pria tua dengan mata putih mendung, duduk bersila di tengah gerbong yang sama, melafalkan mantra sambil melemparkan kemenyan ke dalam api kecil. Di sekelilingnya, tubuh-tubuh terbaring diam, bukan dalam tidur, tetapi dalam keheningan akhir. Pria tua itu melilitkan benang merah pada pergelangan tangan para penumpang, satu persatu, seolah mengikat mereka dengan sumpah yang tak bisa diputuskan oleh kematian. Gerbong ini adalah tempat pemisahan, antara tubuh dan jiwa, antara waktu dan tempat, antara hidup dan sesuatu yang jauh lebih kelam. Mantra-mantra itu bukan untuk keselamatan, melainkan untuk penyegelan, mengunci sesuatu agar tidak keluar, atau agar tidak ditemukan kembali. Nia tersentak, terhempas kembali ke kesadarannya sendiri, tapi tubuhnya masih gemetar oleh bayangan yang belum sepenuhnya pergi. Ia menatap ke lantai yang kini berdenyut halus, seperti detak jantung dari sesuatu yang tertanam di bawah papan-papan kayu. Ritual itu tidak selesai, atau mungkin sengaja dibuat tak selesai. Dan kini kehadirannya di dalam gerbong ini adalah bagian dari sisa-sisa itu, kelanjutan dari sesuatu yang tertunda. Bayangan samar mulai muncul di balik cermin kecil di ujung gerbong, cermin yang tak ia sadari sebelumnya ada di sana. Dalam pantulan itu, ia melihat dirinya sendiri, namun bukan sebagai Nia yang ia kenal. Perempuan dalam cermin itu mengenakan kain panjang berwarna gelap, rambutnya disanggul tinggi, dan wajahnya penuh luka hitam seperti bekas terbakar dupa. Ia sedang duduk bersila di tengah lingkaran gosong yang sama, memegang mangkuk tanah liat yang kini utuh, dengan asap kemenyan mengepul dari dalamnya. Nia mundur perlahan dari pantulan itu, namun cermin tidak lagi menampilkan bayangannya. Ia berbalik, dan melihat kursi-kursi kini telah dipenuhi oleh sosok-sosok yang lebih jelas daripada sebelumnya. Mereka menatap lurus ke arahnya. Wajah mereka bukan lagi kosong, tapi penuh amarah dan penderitaan. Mereka adalah korban-korban dari ritual itu, roh-roh yang dijebak di dalam perjalanan tanpa akhir. Dan kini mereka menuntut satu hal, penyelesaian. Nia berdiri, tubuhnya berat seperti dilapisi beban tak kasat mata. Tapi ia tahu satu hal, ia tidak bisa berhenti di sini. Gerbong ini tidak bisa dibiarkan terus melaju tanpa arah. Ia harus mencari ujungnya, mencari sumber dari semua ini, sebelum gerbong ini benar-benar menjadi pusara bagi kesadarannya. Dan mungkin, hanya dengan menemukan awal dari ritual itu, ia bisa memutuskan siklus yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Di balik segala ketakutan yang menghimpit, ada satu keyakinan yang kini tumbuh dalam dirinya,
bahwa ia dipilih untuk menyaksikan ini bukan secara kebetulan. Gerbong ini memanggilnya, dan ia telah menjawab. Sekarang, ia harus menyelesaikan perjalanan yang bukan miliknya. Kilatan cahaya tiba-tiba menyambar dari langit di luar jendela gerbong. Cahaya itu tidak seperti kilat biasa, lebih pekat, lebih menyusup, dan tidak segera menghilang. Ia memantul di dinding dalam gerbong, menyapu seluruh ruang, menyilaukan dan membekukan waktu. Nia terhuyung, dan sebelum sempat berpegangan, pandangannya menjadi kabur. Tubuhnya tidak terjatuh, tetapi seperti dilucuti dari keberadaannya. Ringan, melayang, lalu terhisap ke dalam lorong yang tak terlihat. Dalam sepersekian detik, gerbong yang ia kenal menghilang digantikan oleh bentuk yang sama namun berbeda. Tua, usang, dan diselimuti kabut kuning pucat. Lampu-lampu gantung dari kuningan berayun perlahan, menimbulkan bayangan melingkar di langit-langit. Bangku-bangku terbuat dari rotan, kusam, berderit setiap kali kereta bergetar. Tidak ada kaca di jendela, hanya lubang terbuka dengan tirai tipis berkibar seperti napas makhluk yang kelelahan. Di dalam gerbong itu, duduk puluhan penumpang dengan pakaian zaman dahulu, jarik, kebaya, beskap, dan ikat kepala kain batik. Wajah-wajah itu lesu dan penuh luka, sebagian dengan perban di kepala, sebagian lainnya tertunduk dalam keheningan yang nyaris mati. Nia menyadari, mereka bukan hanya penumpang biasa, mereka adalah korban kecelakaan. Asap tipis membubung dari bagian depan gerbong, mengusik udara dengan aroma kemenyan dan kulit terbakar. Ia melangkah perlahan ke arah bau itu, dan menemukan seorang pria tua duduk bersila di lantai tengah gerbong. Tubuhnya kurus, kulitnya keriput, dan matanya kosong putih seperti tak punya pupil. Di hadapannya, nyala api kecil berkelip dari wadah tanah liat yang sama seperti yang dilihat Nia sebelumnya. Di sekelilingnya, terukir garis-garis mantra dalam bentuk aksara Jawa kuno, teratur, simetris, dan memancarkan cahaya merah samar. Dukun tua itu mulai melantunkan sesuatu. Mantra, bisikan, doa, atau kutukan, semuanya bercampur dalam bunyi yang terlalu asing dan kuno untuk dimengerti. Dengan gerakan perlahan, dukun itu mencelupkan jari ke dalam cairan hitam, lalu menorehkannya ke kening satu persatu penumpang yang sudah tidak bernyawa. Ritual itu dilakukan dalam diam, tidak untuk menyelamatkan, tapi untuk mengikat. Nia menyaksikan semuanya dari kejauhan, tak bisa bersuara, tak bisa bergerak, namun sepenuhnya sadar. Salah satu tubuh penumpang terguncang, lalu perlahan duduk tegak, padahal nyawanya telah pergi. Matanya terbuka, kosong namun patuh. Satu demi satu, para korban mengikuti, duduk tegak, seolah dipanggil kembali oleh kekuatan yang bukan milik dunia. Dukun tua itu sedang menciptakan pasukan dari tubuh-tubuh yang tak lagi memiliki jiwa. Ia sedang menyegel roh-roh itu, agar tidak pergi, agar tetap di dalam gerbong ini, selamanya. Ritual ini bukan pelindung, melainkan penjara. Gerbong ini bukan alat transportasi, melainkan wadah yang menampung roh-roh yang tidak pernah sampai tujuan. Nia mulai memahami bahwa gerbong yang ia masuki tadi malam adalah bagian dari sejarah ini, sebuah kutukan yang terus mengulang siklus, membawa roh yang sama berkeliling tanpa akhir. Ritual itu dilakukan setelah kecelakaan besar, yang tidak pernah dilaporkan secara lengkap. Para penumpang dikabarkan hilang, bukan tewas, dan gerbong terakhir dikatakan tidak pernah ditemukan kembali. Kenyataannya, gerbong itu tidak hilang, hanya tertelan dalam waktu dan mantra. Ia menjadi tempat berpulang bagi mereka yang tidak bisa berpulang. Cahaya dari dalam mantra mulai berpendar lebih kuat, dan tubuh Nia tertarik kembali, seolah ditarik oleh kekuatan yang ingin menunjukkan bahwa masa lalu ini bukan sekadar kenangan. Tiba-tiba, bayangan dukun itu menoleh, menatap lurus ke arahnya, meskipun ia yakin dirinya tidak terlihat. Namun, mata putih itu menembus batas waktu dan kesadaran, menancap di dalam dirinya seperti paku yang menghentikan napas. Suara mantra mendadak terhenti. Semua penumpang dalam gerbong itu menoleh ke arahnya bersamaan, meski kepala mereka penuh luka dan leher tergantung tak sempurna. Nia merasakan dadanya ditekan oleh kekuatan yang tak terlihat. Ketika cahaya itu menyelimuti dirinya kembali,
Ia tahu bahwa ia tidak lagi sekadar pengamat. Ia kini bagian dari ritus yang belum selesai. Dan ketika pandangannya kembali jernih, ia telah kembali ke gerbong terakhir yang ia kenal. Namun ada yang berubah. Roh-roh yang dahulu samar, kini nyata. Dan mereka tahu bahwa ia telah melihat segalanya. Cahaya dari dunia masa lalu telah padam. Namun dinginnya masih membekas di tubuh Nia. Tangannya gemetar. Meskipun udara di gerbong tidak lagi menusuk seperti sebelumnya. Di sekelilingnya, para penumpang mulai bergerak. Mereka tidak berdiri, tidak berjalan, tapi melayang perlahan, seperti kabut yang lepas dari tanah basah. Satu persatu wajah-wajah itu menoleh ke arahnya, bukan dengan mata manusia, tetapi dengan lubang gelap yang menganga. Suara lirih menyerupai bisikan angin mulai terdengar dari segala arah, menyapu telinga Nia tanpa jeda. Bisikan itu tidak berbahasa, namun membawa rasa, dendam, kehilangan, dan kemarahan yang dikubur terlalu lama. Nia mundur beberapa langkah, tapi kakinya seakan melekat pada lantai gerbong. Di balik tubuh-tubuh roh yang menggantung di udara, bayangan hitam yang pernah ia lihat kini menjelma lebih nyata. Bayangan itu tidak punya bentuk tetap, terus berubah dari siluet manusia ke bentuk-bentuk tak dikenal yang lebih menyerupai patahan tubuh. Bayangan itu perlahan merambat ke arahnya, mendesis seperti api yang bertemu air. Nia merasa tubuhnya perlahan mematung, seperti es yang membungkus tulang dan darahnya. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tenggelam dalam kehampaan gerbong yang tak lagi berfungsi sebagai ruang nyata. Beberapa roh mulai mendekat. Wajah mereka nyaris bersentuhan dengannya. Wajah-wajah yang dahulu hanya kosong, kini berubah menjadi marah, sedih, dan meratap. Mereka seolah menuntut sesuatu, penjelasan, pembebasan, atau hanya sekadar didengar setelah bertahun-tahun diabaikan. Tangan-tangan dingin dan tak kasat mata mulai meraih bahunya, pundaknya, punggungnya. Setiap sentuhan membawa kenangan, bukan milik Nia, tapi milik roh-roh yang pernah hidup. Seorang anak kecil dengan tubuh terbalut kain kafan memperlihatkan wajahnya yang tak utuh. Dan dalam sekejap Nia melihat kematiannya di tengah benturan keras logam dan kayu. Seorang pria muda berseragam kereta menatapnya dengan mata berlubang, memperlihatkan detik-detik terakhirnya saat api menjilat seluruh gerbong. Wajah demi wajah melewati Nia, menembus pikirannya, dan membuatnya ingin berlutut, memohon agar semuanya berhenti. Namun tuntutan mereka belum selesai. Bayangan gelap kini mulai membesar, menggulung di ujung gerbong seperti pusaran asap dari pembakaran dupa. Dari tengahnya muncul sosok yang tidak sepenuhnya manusia, tapi menyerupai dukun tua yang ia lihat dalam kilasan masa lalu. Sosok itu berjalan di atas lantai tanpa menapak, dengan tubuh yang sebagian transparan, sebagian terbakar. Ia mengangkat tangannya, dan roh-roh di sekitar Nia mendadak terdiam, seolah tunduk pada perintah yang tak terucap. Mata makhluk itu kosong, namun menyimpan kekuatan yang tidak berasal dari dunia yang dikenali manusia. Gerbong menjadi hening, dan waktu seakan berhenti. Dari balik tubuh roh-roh yang beku, pintu penghubung ke gerbong lain perlahan membuka dengan bunyi decit yang menggores kesunyian. Cahaya remang dari luar pintu menyelinap masuk, membelah kegelapan yang melingkupi gerbong terakhir. Angin tiba-tiba berembus masuk, membawa serta aroma tanah basah dan kemenyan yang baru saja padam. Pintu yang sebelumnya terkunci rapat kini terbuka, seolah memberi jalan keluar. Namun langkah Nia berat. Kakinya tak ingin bergerak, seakan ada tali-tali tak kasat mata yang menahannya untuk tetap tinggal. Ia tahu jika ia tidak keluar sekarang, ia akan menjadi bagian dari gerbong ini. Sama seperti roh-roh lainnya. Mereka menuntut, tapi mereka juga menawarkan tempat. Tempat untuk siapapun yang kehilangan arah, yang tersesat, yang terlalu lama tinggal dalam ketakutan. Namun Nia belum siap menjadi arwah. Dengan sekuat tenaga yang tersisa, ia menyeret kakinya, 1 langkah, 2 langkah, menuju pintu yang menganga. Sosok dukun itu mengangkat tangannya sekali lagi, dan roh-roh lain mulai bergerak mengikutinya. Mereka menjerit, tidak dengan suara, tapi dengan luka yang mereka bawa di wajah mereka. Nia mencapai ambang pintu, dan cahaya dari gerbong berikutnya menyambutnya seperti pelukan yang sangat dirindukan.
Ia menoleh sekali, dan melihat wajah-wajah itu memudar perlahan. Mereka tidak marah. Mereka hanya kecewa, dan kecewa itu akan terus tinggal di dalam gerbong yang tak pernah berhenti melaju. Langkah Nia melintasi ambang pintu seperti menarik dirinya dari cengkeraman mimpi buruk. Dan saat pintu itu tertutup kembali di belakangnya, ia tahu satu hal dengan pasti. Perjalanan itu belum berakhir. Langkah Nia menapak ke lantai gerbong berikutnya dengan gemetar. Udara di ruangan itu terasa lebih hangat, lebih nyata, seperti kembali dari mimpi panjang yang tak dikenali. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan denyut jantung yang berderap seperti palu godam di dadanya. Gerbong ini tampak berbeda, lebih terang, dengan pencahayaan biasa yang tak mengancam. Beberapa penumpang duduk dengan wajah lelah, tapi tidak lagi tampak seperti boneka hidup. Tidak ada bau kemenyan, tidak ada bisikan gaib, tidak ada roh yang melayang di udara. Hanya suara roda kereta yang menderu lembut di bawah kaki, mengingatkan bahwa ia belum benar-benar sampai di akhir. Nia menarik napas dalam-dalam dan berjalan menyusuri lorong sempit di antara kursi-kursi. Beberapa penumpang menatapnya sebentar, lalu kembali menunduk, seolah tak pernah menyadari bahwa ia baru saja keluar dari dunia lain. Ia melihat kondektur berdiri di ujung gerbong, membetulkan dasinya yang miring, seperti biasa. Nia mempercepat langkah. Tubuhnya masih lemas tapi rasa penasaran mendorongnya maju. Ketika ia sampai di hadapan kondektur, tubuhnya terasa ringan dan berat secara bersamaan. Namun ada sesuatu yang tidak sesuai. Tatapan kondektur itu datar, nyaris tidak menunjukkan kejutan atas keberadaan Nia. Ia bertanya dengan lirih dalam hatinya, adakah orang lain yang tahu apa yang barusan ia lewati? Kondektur mengangguk sopan, mencatat sesuatu pada buku kecil yang tergantung di dadanya. Nia menunjuk ke arah pintu gerbong sebelumnya, tempat ia keluar tadi, berharap bisa memberi isyarat tentang apa yang baru terjadi. Tapi kondektur hanya menoleh ke belakang, menatap ke arah yang ditunjuk. Ia mengerutkan dahi sebentar, lalu menggeleng pelan. Ia mengatakan bahwa tidak ada gerbong di belakang. Nia terpaku, otaknya belum bisa menerima apa yang baru saja didengarnya. Ia mencoba melihat ke arah pintu yang tadi ia lewati. Namun di sana, yang tampak hanya dinding logam, menutup rapat, tanpa pintu penghubung. Seolah-olah gerbong terakhir itu memang tidak pernah ada. Kondektur berjalan menuju ujung gerbong, dan Nia mengikutinya dengan langkah ragu. Ia menempelkan telapak tangannya pada dinding dingin yang mestinya menjadi jalan kembali. Tidak ada jejak, tidak ada celah, tidak ada sambungan. Gerbong terakhir itu telah hilang, seakan-akan dilahap oleh kegelapan, ditarik kembali ke tempat asalnya. Pikirannya berputar cepat, mencoba mencocokkan kejadian yang baru dialaminya dengan logika yang selama ini ia percayai. Namun tidak ada logika yang bisa menjelaskan bagaimana satu gerbong bisa menghilang dari rangkaian kereta tanpa suara, tanpa getaran, tanpa jejak. Ia melangkah kembali ke tempat duduk kosong yang terdekat dan merosot ke sana. Jantungnya berdetak pelan, seperti ingin menyerah. Penumpang-penumpang di sekitarnya masih tenggelam dalam dunia masing-masing. Tak ada yang melihat ke arah belakang. Tak ada yang tampak peduli bahwa satu bagian dari kereta telah menghilang. Nia mendongak, memandangi lampu yang berpendar tenang di langit-langit. Ia menutup matanya, dan di dalam gelap itu, suara-suara dari gerbong terakhir masih bergema. Tangis anak kecil, bau kemenyan, dan langkah kaki yang tak menapak lantai. Semuanya masih mengikutinya, meski kini ia telah berpindah gerbong. Namun lebih dari itu, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Sesuatu yang belum ia mengerti sepenuhnya. Ketika kereta mulai melambat, tanda bahwa mereka akan segera tiba di stasiun berikutnya, Nia berdiri dengan tubuh lunglai. Ia melangkah ke pintu keluar dengan perasaan hampa. Satu demi satu penumpang turun, berjalan biasa, seperti tidak ada hal luar biasa yang terjadi. Nia turun paling terakhir. Kakinya menjejak peron dengan pelan, seperti menyentuh dunia untuk pertama kalinya setelah lama terasing. Ia menoleh ke belakang. Kereta masih ada dalam keadaan utuh. Namun jumlah gerbongnya berkurang menjadi 8. Padahal tadi, ia naik dari gerbong ke-9, gerbong terakhir yang kini menghilang tanpa jejak. Nia berdiri mematung,
menatap ekor kereta yang kosong, seperti menanti sesuatu muncul dari balik kabut malam. Tapi tidak ada apapun, hanya deru angin, dan suara peluit kereta yang kembali bersiap melanjutkan perjalanan. Lalu kereta itu pergi, meninggalkan peron dengan sunyi yang kembali menelan segalanya. Dan di hati Nia, sebuah kesadaran mulai tumbuh pelan. Ia telah menjadi saksi dari sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat.